Sosok Tri Cahyaningsih patut menjadi inspirasi. Bagaimana tidak, buruh pabrik asal Dukuh Desa Penggung, Kecamatan Boyolali yang meraih nilai seleksi kompetensi dasar, SKD, CPNS Kemenkumham Jateng tertinggi. Dia mampu meraih skor 476 dalam tes SKD yang digelar di Badan Badiklat Hukum dan HAM Jateng, akhir Oktober lalu. Aya, demikian ia disapa, diketahui bekerja sebagai buruh pabrik sejak 2018. Kini dia memiliki 2 anak. Yang pertama kelas 4 SD, sementara yang kecil masih 4,5 tahun. Suaminya juga seorang buruh pabrik sepatu di Salatiga. Tak menyangka saja. Padahal targetnya hanya 450. Tapi malah dapat 476. Ya saya bersyukur, kata dia, Sabtu, 9 November 2024. Skor itu menjadi modal besar baginya untuk meraih cita-cita sebagai aparatur sipil negara, ASN. Menjadi ASN memang sudah menjadi impiannya sejak 2017. Berbekal ijazah SMA, dia pun memberanikan diri mendaftar seleksi CPNS sebagai penjaga tahanan. Hanya saja, usahanya saat itu belum berhasil. Dia gugur dalam tes seleksi kesamaptaan. Tahun berikutnya, dia yang mencoba daftar lagi, namun tak bisa mengikuti tes. Aya yang tak putus asa pun kembali ingin mendaftarkan sebagai CPNS. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dia justru mendapatkan amanat yang lebih besar. Aya yang hamil lalu melahirkan sang putra tak memungkinkan untuk mengikuti seleksi. Padahal, tahun itu menjadi kesempatan terakhir bagi Aya untuk mengabdikan diri pada negara. Kan tidak bisa ikut lagi. Karena batas usia maksimal 28 tahun. Ya udah gak bisa, katanya. Pengumuman pembukaan CPNS Kemenkumham Jateng untuk formasi penjaga tahanan tahun 2024 membawa angin segar bagi Aya. Dalam penerimaan ini, usia maksimal 35 tahun. Aya yang berusia 31 pun kembali mendapatkan peluang lagi untuk mengejar impiannya. Seakan tak ingin melewatkan kesempatan emas ini, Aya pun kembali harus mengasah kemampuannya agar bisa lolos tes seleksi. Buruh pabrik tekstil di Ampel itu pun kembali belajar dari 1 buku materi CPNS. Selain itu, Aya juga belajar dari soal-soal internet, YouTube dan mengikuti tryout online. Aya pun belajar materi itu di sela-sela waktu senggangnya. Tak mudah memang bagi ibu 2 anak untuk belajar di sela kesibukannya sebagai ibu sekaligus buruh pabrik. Umumnya pabrik tekstil memiliki 3 shift. Shift 1, pukul 06.00-14.00 WIB, Shift 2, pukul 14.00-22.00 WIB, dan Shift 3 pukul 22.00-06.00 waktu Indonesia Barat. Beruntung, berkat dukungan suami dan keluarga, Aya pun bisa memaksimalkan waktu senggangnya. Kalau capek ya capek banget soalnya belajar sambil bekerja, mengurus rumah, anak, suami. Tapi untung anak-anak dan suami bisa saling support, kata dia. Selain belajar, Aya juga melakukan ikhtiar batin. Dia tak pernah melupakan zikir setelah salat 5 waktu. Salat duha pun tak pernah ditinggalkan. Dia juga kerap salat tahajud tengah malam. Kalau tahajudnya kadang-kadang. Tapi kalau duha terus. Kalau pas di pabrik juga tetap bisa salat duha, ujar alumni SMA N3 Boyolali ini. Aya pun kini mulai persiapan untuk seleksi kompetensi bidang, SKB, seperti kesamaptaan, psikotes, wawancara, CAT BKN, dan sebagainya. Belajar dari pengalaman 7 tahun lalu Aya yang gugur di tes kesamaptaan, dia pun kini mulai persiapan lebih maksimal. Aya pun mulai rajin melatih tubuhnya dengan lari, sit up, push up, dan sebagainya. Aya pun berharap bisa lolos tes CPNS 2024 ini.